warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Cindy Zamaika Putri Sidik dengan NIM 2414228 dari kelas PBS 3A. Akan menjawab soal kuis 1C. Pertanyaannya, yang pertama, jelaskan perbedaan antara perusahaan yang tidak berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum. Dan yang kedua, jelaskan hubungan antara hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana. Oke, sebelumnya, apa itu badan usaha yang berbadan hukum? Usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang memiliki status subjek hukum. Artinya, badan usaha ini dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri dalam menjalankan usahanya. Salah satu ciri utama dari badan usaha berbadan hukum adalah adanya pemisahan antara harta pemilik usaha dengan harta badan usaha. Dengan demikian, pemilik hanya bertanggung jawab atas harta pribadinya, bukan harta badan usaha. Dan apa itu badan usaha yang tidak berbadan hukum? Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki landasan hukum secara resmi. Dalam hal ini, subjek hukum dipegang langsung oleh pendiri dan anggota sekutunya. Ciri utamanya adalah tidak adanya pemisahan antara harta badan usaha dan harta pribadi pemiliknya. Oke, sekarang perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Ada 3 nih perbedaannya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu jenis usaha. Badan usaha yang berbadan hukum mencakup perseroan terbatas atau PT, badan usaha milik negara atau BUMN, persero, perum, koperasi, dan perusahaan kelompok atau konglomerasi. Sementara itu, badan usaha yang tidak berbadan hukum mencakup usaha perorangan, usaha dagang, persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer atau CV. Nah, yang kedua adalah cara mendirikan. Untuk pendirikan badan usaha yang berbadan hukum membutuhkan pengesahan dari pemerintah, baik berupa anggaran dasar maupun akta pendiriannya. Contohnya, akta pendirian PT harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sementara itu, mendirikan badan usaha yang tidak berbadan hukum itu tidak harus menggunakan akta notaris. Nah, yang ketiga, status hukum. Badan usaha yang berbadan hukum memiliki status sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum secara mandiri, seperti penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengembalian, sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007. Sebaliknya, badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak memiliki status subjek hukum, sehingga hak dan kewajiban dipegang langsung oleh pendiriannya. Sekarang, kalian tahu nggak sih apa hubungan antara hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana? Oke, biar aku jelasin ya. Hukum perdata dan hukum dagang serta hukum pidana itu berbeda, tetapi saling berkaitan. Mari kita bahas satu persatu, oke? Nah, hukum perdata itu mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti hal-hal pribadi, contohnya perjanjian jual beli, hal-hal terkait warisan atau perceraian. Jadi hukum perdata itu mengatur kehidupan pribadi antar warga negara. Nah, kalau hukum dagang itu adalah bagian dari hukum perdata, tetapi lebih fokus pada urusan bisnis. Contohnya, perjanjian kerjasama usaha, beli jual barang dalam jumlah besar, hingga soal hutang piutang perusahaan. Jadi hukum dagang itu seperti anak dari hukum perdata, tetapi lebih sibuk menangani urusan uang. Hukum pidana itu berbeda lagi. Hukum ini mengatur tindakan yang merugikan masyarakat atau negara seperti pencurian, penipuan, atau korupsi. Tujuannya bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi memberikan sanksi atau hukuman. Hubungan ketiga hukum ini bisa terlihat dalam kehidupan nyata, misalnya dalam bisnis. Bisa terjadi pelanggaran kontrak, kemudian kasus itu pun dikategorikan sebagai tindakan penipuan, tergantung pada keadaannya. Atau kalau seseorang mencuri barang, hal itu diatur oleh hukum pidana. Tetapi korban bisa juga menuntut ganti rugi secara hukum perdata. Intinya, hukum perdata dan hukum dagang itu mengatur urusan pribadi. Sementara hukum pidana itu mengatur tindakan yang merugikan masyarakat. Semuanya itu saling terkait dalam praktik hukum sehari-hari.